Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Nazwa Timbulus ingin menjelaskan tentang buku penelitian tindakan kelas edisi revisi yang ditulis oleh Ibu Profesor Suharsini Ariponto, Bapak Profesor Suharjono, dan Bapak Profesor Supardi. Jadi, buku penelitian tindakan kelas atau PTK edisi revisi yang ditulis oleh Ibu Profesor Suharsini Ariponto, Bapak Profesor Suharjono, dan Bapak Profesor Supardi yang diterbitkan oleh Bumi Aksara pada tahun 2019 merupakan paduan komprehensif bagi pendidik ataupun mahasiswa yang ingin meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pendekatan PTK atau penelitian tindakan kelas. Ini secara garis besar membahas tentang konsep dasar, prinsip-prinsip, prosedur pelaksanaan, serta teknik pelaksanaan penyusunan laporan PTK. Penulis menekankan bahwa PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Poin penting yang diuraikan di dalam buku ini meliputi yang pertama ada pengertian dan karakteristik PTK. PTK adalah suatu pendekatan untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar dengan melakukan perubahan ke arah perbaikan pendekatan, metode atau strategi pembelajaran sehingga dapat memperbaiki proses dan hasil pendidikan pembelajaran. Pada saat melakukan PTK, peneliti harus merekam apa dampak yang terjadi di dalam kelas. PTK merupakan penelitian yang menggunakan siklus atau putaran dan tindakan yang berkelanjutan. Maka putaran atau siklusnya minimal 2 kali. PTK disebut penelitian yang bersifat rekreatif, kolaboratif, dan mempunyai siklus. Penelitian tindakan kelas memiliki karakteristik yang khas, yaitu adanya tindakan aksi tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar di dalam kelas. Poin kedua yang akan saya jelaskan ada tujuan dan manfaat PTK. Buku ini menguraikan berbagai tujuan PTK, seperti meningkatkan profesionalisme guru, memperbaiki proses dan hasil pembelajaran, serta mengatasi masalah-masalah konkret yang ada di dalam kelas. Manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh para guru, siswa, maupun pihak sekolah. Poin ketiga ada prinsip-prinsip PTK. Disajikan prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas antara lain. Yang pertama ada kesadaran dalam masalah, yang kedua ada perbaikan yang berkelanjutan, yang ketiga ada kerjasama, dan yang keempat ada etika penelitian. Poin keempatnya adalah prosedur pelaksanaan PTK. Ini adalah salah satu bagian inti buku yang menjelaskan tahapan-tahapan PTK secara detail, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning yang meliputi identifikasi masalah, perumusan tujuan, dan pengembangan intervensi. Identifikasi masalah. Masalah di sini harus real dan on the job problem oriented. Artinya masalah tersebut di bawah kewenangan seorang guru untuk memecahkannya. Masalah itu pun datang dari pengamatan atau pengalaman seorang guru itu sendiri melalui kegiatan sehari-hari, bukan datang dari pengamatan atau pengalaman orang lain. Yang kedua, ada perumusan tujuan. Setelah mendapatkan masalah real problematik, bermanfaat, dan dapat dipecahkan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi penyebab masalah tersebut melalui brainstorm atau secara kolaboratif. Analisis ini memunculkan penyebab masalah yang dapat dijabarkan dengan mudah. Selanjutnya ada pengembangan intervensi, yang merupakan langkah ketiga dalam planning yang juga penting untuk diperhatikan. Intervensi perlu dikembangkan berdasarkan akar penyebab masalah itu. Intervensi dipilih haruslah yang terdukung oleh sumber daya yang ada. Nah, faktor pendukungnya ada waktu, biaya dana yang lainnya, dukungan sarana dan juga prasarana, dan yang terakhir adalah dukungan dari para lembaga. Setelah prosedur, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan tindakan atau acting yang disebut implementasi rencana tindakan yang telah disusun oleh peneliti.
Pada saat pelaksanaan ini, guru harus mengambil peran dalam memperdayaan siswa sehingga mereka menjadi agent of change bagi diri sendiri dan juga kelas. Nah, setelah tadi ada planning, acting, sekarang ada observasi. Ini adalah pengamatan terhadap dampak tindakan yang dilakukan, termasuk pengumpulan data. Pada langkah ini, peneliti menguraikan jenis-jenis data yang dikumpulkan, cara mengumpulkan data, dan alat koleksi data, seperti angket, wawancara, dan juga observasi. Baiklah, kita masuk kepada prosedur terakhir, yaitu refleksi atau analisis data, evaluasi hasil tindakan, dan penentuan rencana untuk siklus berikutnya. Siklus ini berulang hingga masalah teratasi dan tujuan tercapai. Selanjutnya, kita sudah berada di poin terakhir yang sudah saya jelaskan di dalam buku penelitian tindakan kelas edisi revisi. Poin terakhirnya adalah akhir tindakan. Jika penelitian sudah dianggap selesai, maka peneliti perlu menyusun laporan penelitian. Nah, apa sih yang akan ditulis dalam laporan penelitian? Hal ini yang perlu ditulis dalam laporan penelitian yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Langkah pertama ada setting yang memberi gambaran tentang kondisi lapangan atau kelas tempat penelitian dilakukan. Langkah kedua ada penjelasan hasil pelaksanaan tiap siklus dengan data lengkap hasil pengamatan disertai dengan refleksinya. Nah, setelah semua siklus itu dijelaskan, kemudian dianalisis dengan memperhatikan hasil keseluruhan siklus. Tidak terasa saya sudah menjelaskan poin penting dari buku ini. Kita juga sudah sama-sama mengetahui isi dari penelitian tindakan kelas edisi revisi yang dibuat oleh Ibu Suharsini Arikonto, Bapak Suharjono, dan juga Bapak Supardi. Secara keseluruhan, buku ini adalah sumber yang sangat berharga bagi guru, calon guru, dosen, dan penelitian pendidikan yang tertarik pada penelitian tindakan kelas. Buku ini menyajikan materi secara lugas dan aplikatif, menjadikannya rujukan penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye-bye.